نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Hadirin Bapak, sesepuh, alim ulama, orang tua daerah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hadir di tempat ini. Dan ini asbab terbesar kita hadir di tempat ini. Kalau mau jujur adalah doa, tangisan, bantuan istri kita. Betul tidak? Kalau yang masih muda, masih bujang karena orang tua perempuannya. Begitu besar peran mereka sehingga kita sekarang dari bermacam-macam daerah, seprovinsi, se-Indonesia datang kumpul di tempat ini. Inilah salah satu barokah daripada kerja atas perempuan yang menjadi fikirnya baginda Nabi Agung Sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan wafat, menjelang wafat beliau, yang diucapkan beliau berulang-ulang perkara yang sudah sering kita dengar, ummati ummati as-shalah as-shalah an-nisa an-nisa. Ini perkara kata ulama sholat hendak jadi fikir kita. Perkara yang diucapkan terakhir seseorang ketika meninggal dunia, itulah perkara yang paling penting dalam kehidupannya. Maknanya apa? Perkara umat, fikir atas kehidupan umat, atas keselamatan umat. Inilah fikirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terutama, yang paling utama. Berikutnya sholat, dan yang ketiga an-nisa, perempuan. Hadirin yang mulia, dalam satu muzakarah masa kita di Nizamuddin, beliau tanya kepada majma', apa perkara yang paling penting dalam kerja tabligh ini? Perkara yang kalau kalian tawajuhi sungguh-sungguh, kalian kerja di atas dua asas yang sungguh-sungguh, yang betul. Asas yang pertama, niat yang lurus semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, di atas usul atau tertib yang betul. Maka kalau kalian buat kerja dengan dua asas ini, atas kerja yang penting ini, maka kerja-kerja atau bagian-bagian kerja tabligh yang lain akan meningkat sampai 10% percepatan. Kerja rijal negara jauh akan maju, akan pesat, akan berkembang 10 kali lipat percepatan. Pembentukan jemaah-jemaah dalam negeri, luar negeri, lusro jemaah, pengaturan-pengaturan di markas itu akan berkembang, akan dipercepat 10 kali lipatnya. Kalau kalian tahu kerja atasnya, apa kerja itu? Maka di dalam majma' itu sebagian mengatakan kerja atas jalan kaki, jamaah-jamaah jalan kaki. Kerja atas negara jauh, pengiriman ke negara-negara jauh. Ada yang mengatakan hikmat Nizamuddin,
Ada mengatakan kerja atas makomi. Kata Mas Syekh itu betul, semua itu kerja penting. Tapi semua kerja itu akan sangat ditentukan oleh kerja ini. Apa itu? Kerja atas perempuan-perempuan kalian, kerja atas masturat kalian. Karena kalau kalian buat kerja atas masturat dengan sungguh-sungguh, di atas tertib yang betul, niat yang betul, maka kalian akan lihat perkembangan di satu tempat, di satu kawasan, itu akan begitu besar. Kalau ada satu tempat, kata Mas Syekh, kalian lihat di situ rijalnya hebat-hebat, kuat-kuat, tapi kerjanya itu stagnan, tidak terlalu ada perkembangan yang signifikan. Berarti itu maknanya ada dua perkara yang di situ kurang kita wujudi. Apa itu? Kerja atas ulama dan kerja atas masturat. Jadi untuk mengembangkan, menguatkan kerja atas dakwah ini, intikoli atau makomi, maka satu kerja yang mesti kita tawajuhi sungguh-sungguh yaitu kerja atas masturat. Itulah sebab kita sekarang duduk di sini. Alhamdulillah, hal yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan laki-laki dan perempuan ini pasangan yang saling melengkapi. Sengaja Allah ciptakan laki-laki, memang medan kerjanya itu di luar rumah. Perempuan medan kerjanya di dalam rumah. Tetapi kerjasama dua jenis manusia ini akan menguatkan kerja apapun di alam semesta ini. Kerja hakka, kerja batilka. Kalau dua ini bekerja sama dengan baik, laki-laki dan perempuan, maka kerja itu bisa dipastikan kuat, maju, bisa berkembang. Tetapi kita tahu kalau yang hak ya pasti akan menang, yang batil asal. Tetapi kesempatan itulah syarat fitrah manusia. Kalau ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan saling membantu dalam satu urusan, maka urusan itu akan cepat tertunai takasannya, hajat. Maka yang pertama kita mesti pahami dari kerja masturat ini, hal yang mulia, karena Allah SWT telah memberikan banyak kelebihan kepada perempuan-perempuan kita. Memang di kalangan Nabi tidak ada perempuan, tetapi semua Nabi-Nabi Allah SWT jadikan tarbiyat kepada umat setelah kita, setelah para Nabi, bahwa Nabi-Nabi yang dibantu oleh perempuan-perempuannya dalam kerja dengan kerja dakwah, kerja-kerja mereka, maka kerja mereka itu begitu kuat dan kesannya sampai sekarang masih terasa. Meskipun Nabi, tapi kalau perempuan-perempuannya kerjanya siang malam, tapi kalau perempuannya tidak membantu, bahkan menggembosi, maka jangankan orang lain, anak sendiri pun belum tentu dapat hidayah. Nabinya sukses, tapi kasihan pasangannya, istrinya gagal. Nah, kalau kita ada perasaan sayang kepada pasangan istri kita saat ini, maka kita pikirkan bagaimana saya membuat istri saya ini jadi wanita pasangan saya di dunia, juga ratu tidak ada di surganya Allah SWT. Siapa insyaallah? Maka Allah SWT membentuk kerja atas masturat ini, asas perempuan-perempuan ini, kata Mas Syekh, seperti kita membentuk satu bangunan yang begitu mahal harganya. Kalau kita lihat ini tehel yang kita pijak ini, kita duduk, ini tehelnya mungkin harganya tidak seberapa. Maka kalau dia pecah rusak bisa kita ganti kapan saja. Tapi kalau tehel yang ada gambar-gambar yang begitu mahal, yang di toko-toko, di hotel-hotel itu kan harganya mahal, sampai ada yang sampai puluhan juta itu harga tehelnya. Yang mau dipasang itu mesti sungguh-sungguh, mesti betul-betul presisinya, ukurannya. Maka kurang lebih ilustrasinya masih kita menggambarkan, begitulah kerja atas masturat. Kalau kita sudah pasang tehelnya, bengkok sedikit, maka kita akan rugi. Kalau mau dibongkar, ruginya mahal. Berapa biaya yang kita pakai untuk membuat satu hiasan dari tehel yang mahal itu? Maka untuk mempasangnya betul-betul kita mesti tafakur betul-betul. Kita mesti betul-betul kerjakan dengan penuh perhatian, penuh fikir. Maka masa kita mengatakan, pertama kita mesti pahami kerja atas masturat ini berdiri di atas asas takwa. Apa itu asas takwa? Asas takwa ini subhanallah, asas maksimal menyempurnakan syariat dalam pengamalan agama kita. Asas maksimalnya.
Jadi kalau ada fatwa, ini minimalnya kita beramal agama dengan fatwa. Oh boleh, ada kebolehan. Tapi kalau untuk masturat, garis takwa. Sehingga dikatakan oleh Allah SWT, masturat kita untuk kita keluarkan atau kita bawa dalam kerja tabligh ini betul-betul kita bawa di dalam garis-garis maksimal daripada syariat Islam. Itu idealnya. Tetapi kita bawa dengan perlahan-lahan sesuai kemampuan dia. Allah SWT ada beberapa poin penting yang kita perlu titik beratkan, kita musyawarahkan hari ini. Yang pertama, Allah SWT perkara nisab istri kita. Karena kata Masyaikh yang Mustaq dalam satu musyawarah di Musyawarah Indonesia yang sebelumnya sudah katakan, kalau kalian jaga nisab-nisab istri kalian, maka Allah akan berikan 3 karomah kepada kalian dan istri kalian, 3 keistimewaan. Kalau kalian jaga nisab-nisab istri kalian, perempuan-perempuan kalian, Allah akan berikan 3 perkara yang istimewa kepada kalian. Yang pertama, Allah akan wujudkan 6 karakter wanita soleha dalam satu diri istri kalian. Karakter da'iyah sebagaimana Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Da'iyah sebagaimana Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Yang kedua, karakter muta'alimah sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Yang ketiga, karakter abidah sebagaimana Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Yang keempat, karakter khadimat sebagaimana Sayyidah Asia radhiyallahu anha. Yang kelima, karakter wanita soleha murabiyah sebagaimana Sayyidah Hajar, istri daripada Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi wasallam. Yang kelima, karakter zahidah sebagaimana Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal ini Pak. Ini target. Buat apa kita buat kerja masyarakat ini? Supaya istri kita nanti suatu masa sedikit demi sedikit akan punya sifat karakter seperti 6 karakter wanita soleha ini. Da'iyah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, muta'alimah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, abidah Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, khadimah Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha, murabiyah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan zahidah seperti Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Allah yang wujudkan, kalau kalian jaga nisab-nisab istri kalian, Allah yang wujudkan ini 6 karakter wanita soleha dalam diri istri kalian perlahan-lahan. Sekarang mungkin belum, tapi kalau kalian jaga nisab istri kalian, perlahan-lahan sifat-sifat, karakter-karakter, kesolehan-kesolehan dari wanita, 6 wanita besar soleha sepanjang zaman ini Allah akan wujudkan dalam diri satu istri kalian. Kalau punya anak perempuan juga kepada anak perempuan kalian. Da'iyah sebagaimana Sayyidah Khadijah. Apa itu da'iyah? Da'iyah itu adalah wanita yang mengorbankan haknya untuk tunainya tak tertunaikan, untuk tertunainya takasa-takasa agama. Itu da'iyah. Dia punya hak sebagai istri, dinafkahi, ditemani, dijaga. Kalau sakit berobat, ajak berobat. Itu kan haknya istri. Dibelikan pakaian minimal 2 setel dalam setahun, itu haknya istri. Dikasih makan bukan makanan yang mentah, makanan yang masak yang masuk ke mulutnya. Jadi makanan yang kita makan, kasih makan ke istri itu haknya istri yang sudah masak, tinggal dimakan. Kalau masih mentah, kita belum tunaikan haknya istri. Tetapi da'iyah adalah seorang wanita yang merelakan semua hak-haknya itu tidak disempurnakan oleh suaminya, asalkan suaminya tunaikan takasa-takasa agama. Itu da'iyah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dikatakan wanita terkaya di Mekah, punya kekayaan seluruh orang Mekah dikumpulkan jadi satu, dibandingkan kekayaan Sayyidah Khadijah masih lebih banyak kekayaan Sayyidah Khadijah. Tetapi semuanya habis untuk perjuangannya Rasulullah SAW. Menjelang wafat pakai baju tampilannya 9, salah satunya daripada kulit. Kata ulama, kenapa tampilannya kulit? Karena kainnya sudah tidak ada lagi kainnya untuk ditambal, makanya dipakai kulit. Saking miskinnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi bukan miskin, justru kekayaan dia transfer ke akhirat. Kalau kalian ingin punya istri seperti Sayyidah Khadijah, siap korbankan haknya,
Untuk takasa agama, jaga nisab-nisabnya, kata Mas. Hari ini Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita susah ambil takasa? Karena istri masih menahan haknya. Hari mau keluar 3 hari, baru tafakur mana nih? Tafakur kata tafakur, tidak jadi keluar itu. Tapi kalau Abi ini sekarang 40 hari ada munas, oke. Tapi kan kita cuma tafakur. Abi tenang saja. Ya masuk kamar, keluar gelangnya, cincinnya, bawa, jual, pakai untuk fisabilillah. Kalau kalian ingin punya istri seperti ini, korbankan haknya untuk takasa agama, jaga nisab-nisabnya. Muta'alimah sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu menjaga ilmu hadisnya Rasulullah SAW. Dia merintahkan saudara perempuannya untuk menyusui anak-anak Muhajirin Ansor sehingga dia mengajar. Beliau mengajar itu hadis langsung dengan anak-anak laki-laki dari Muhajirin Ansor. Dari tangan beliau lahir ulama-ulama besar yang menyimpan hadis-hadis yang vital dalam Islam. Jadi kalau ingin punya istri yang punya fikir seperti Sayyidah Aisyah untuk menjaga ilmu-ilmu agama, senang dengan ilmu-ilmu agama, jaga nisab-nisabnya. Abidah sebagaimana Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, kita sering mendengar kisahnya dengan zikir, dengan ibadah, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi wanita itu sebenarnya tidak perlu jadi wanita karir di luar rumah. Cukup dia berkarir dengan ibadahnya dalam rumah. Umi siap jadi wanita karir? Maksudnya jadi wanita karir, berkarir dengan ibadah di dalam rumah. Maka Allah katakan yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rizki sebagaimana Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, rizkinya Allah mudahkan masuk ke rumah. Mungkin kalau kita tidak seperti itu, tidak langsung rizkinya langsung seperti Sayyidah Maryam radhiyallahu, tapi minimal kata Mas Allah akan mudahkan masalah-masalah keperluan, asbab ibadahnya istri kita di rumah itu. Kalau kalian ingin punya istri yang karakter abidahnya mampu menarik rizki tanpa kerja yang repot, yang susah, yang merepotkan, yang melalaikan, maka jaga nisab-nisab istri kalian. Yang keempat, karakter Rasulullah murabiyah, khadimat sebagaimana Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Khadimat ini bukan babu, Pak. Bukan babu. Tapi khadimat ini wanita yang melayani hati suaminya dengan sekat-sekat. Ada kalanya perempuan sudah masak, makan silakan. Kalau dia ada satu hajat yang belum tertunai, sudah, Abi makan saya sendiri. Umi makan sama-sama? Tidak, Abi saya makan sendiri. Dia sudah masak, berkhidmat, tetapi hati suaminya tidak dihidmat. Ini belum masuk khadimat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikatakan dari menikah sampai mati di tangan Firaun, sedikit pun tidak pernah dengan matanya, dengan mulutnya, dengan sikapnya menyakiti atau menyinggung hati Firaun. Ini karakternya, khadimatnya Sayyidah Asiyah. Kalau kalian ingin mau punya istri seperti ini yang melayani hati suaminya dengan sikapnya, maka jaga nisab-nisab istri kalian. Yang kelima, murabiyah sebagaimana Sayyidah Hajar radhiyallahu anha. Ditinggal di tengah padang pasir, tidak ada keluarga. Binaannya satu rumah, tidak ada dinding. Tidak ada dinding, cuma satu binaan kecil, 4 tiang, tidak ada dinding. Makanan cuma secukupnya, 1 genggam kurma dan 1 kantong air. Berapa lama ditinggalnya? Bukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 13 tahun. Tapi yang mulia, setelah berpisah begitu lama, jumpa kembali dengan suaminya, anaknya, imannya, akhlaknya, kebaikannya, karomahnya sama seperti bapaknya. Kenapa? Karena tarbiyat, murabiyah seorang wanita soleha, Sayyidah Hajar radhiyallahu anha. Kalau kalian ingin sering-sering tinggalkan anak, tetapi anak pulang-pulang hafiz-hafiz, dai-dai, alim-alimah. Meskipun kita ini bukan alim-alimah, rata-rata orang tuanya mungkin ada yang lebih buruk daripada yang standar, tapi dengan berkah daripada kerja-kerja ini, Allah jadikan anaknya hafiz-hafiz, dai-dai, alim-alimah. Jadi setelah, dan peran terbesar adalah ibunya, murabiyah. Kalau kalian ingin punya istri seperti ini, jaga nisab-nisab. Kemudian setelah
Zahidah sebenarnya Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Zahidah ini orang zuhud yang tidak terkesan dengan dunia ini. Perempuan itu, bapaknya subhanallah, perempuan itu fitrahnya itu cinta kepada material, materi. Jadi itu kalau dikatakan materi itu perempuan itu memang fitrahnya. Yang hebat itu ketika dia mengenyampingkan daripada syahwatnya kepada benda-benda untuk menyempurnakan amal-amal agama. Itu orang hebat. Itulah Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Datang kepada ayahandanya, baginda Rasulullah SAW, atas perintah suaminya untuk meminta sebagian daripada harta rampasan atau ganimah yang Nabi dapatkan. Tetapi karena beliau malu, tidak jadi. Nabi balik, datang ke rumahnya. Bapak dia, nak, kamu datang kemarin ada apa? Maka Sayyidina Ali yang menjawab, aku yang menyuruhnya ya Rasulullah. Ghanimah datang kepada engkau, aku meminta untuk mengambil sebagian, minta sebagian. Maka Rasulullah bersabda, aku berikan kepada kalian yang lebih baik daripada itu. Karena benda-benda itu aku telah bagikan kepada ahli waris, ahli Badar dan ahli Uhud. Tapi aku akan berikan kepada kalian yang lebih daripada itu. Apa itu? Tasbihat Fatimah 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah sebelum tidur. Apa kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha? Raditu billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadin. Datang minta benda-benda dunia, sama bapaknya dikasih amal akhirat, ridho. Itu kriteria zahidah, bukan hidup susah. Bukan hidup susah. Nabi Sulaiman alaihissalam dikatakan itu nabi yang zuhud. Kerajaannya seperti yang disampaikan oleh orang tua kita maghrib kemarin, punya kekayaan semuanya di alam semesta ini, tentaranya beliau. Tapi termasuk orang zuhud. Kenapa? Hatinya tidak terpengaruh dengan benda-benda itu. Kalau kita ingin punya istri seperti ini, jaga nisab-nisabnya. Apa nisab istri? Yang pertama, sholat di awal waktu. Kenapa dibedakan? Kalau suami kan juga di awal waktu. Kenapa ditekankan? Karena perempuan punya tamu bulanan. Tamu yang turun dari bulan. Ya. Itu setiap bulan itu ada tamu bulanan perempuan. Jadi kalau pada saat datang tamunya, dia longgarkan, dia lega-legakan sholatnya, lewat misalnya sholatnya waktu zuhur jam 12 sudah azan, masih masak, masih begini. Jam 1 belum sholat, tiba-tiba datang tamu bulanan, maka termasuk melalaikan sholat, termasuk melengah-lengahkan sholat. Maka penting kita jaga, kita buat suasana kepada istri kita di rumah, bagaimana dia terjaga sholat di Allah. Jangan sibukkan dia bikin kopi macam-macam segala macam. Yang kedua, nisab taklim mingguan, taklim di rumahnya. Menjaga taklim di rumahnya ini tanggung jawab suami. Tetapi peran yang terbesar untuk istiqomahnya taklim rumah itu istri. Istri Rasulullah, kalau kita duduk ke dalam taklim rumah pagi, siang, sore, ke malam, waktunya tetap, tempatnya tetap. Itu 3 kitab yang disarankan oleh masa kita, masya Allah. Itu barokahnya sudah nampak. Terutama kalau kita dikatakan kalau taklim kita itu hari ini muntab hadis, besok diganti. Fadilah amal dan fadilah sedekah diganti-ganti. Muntab hadis untuk menguatkan dalil atas 6 sifat kita, keyakinan atas 6 sifat kita, ihtisab atas 6 sifat kita. Fadilah amal dan fadilah sedekah adalah untuk menguatkan amal kita, jazbah beramal. Fadilah sedekah untuk mematikan bisa-bisa hubud dunia dalam hati kita dan istri kita. Itu fadilah sedekah. Maka penting itu dibaca. Kalau istri kita istiqamah baca fadilah sedekah, maka hati dia tidak akan banyak irian dengan dunia ini. Tapi kalau sudah mulai hilang taklim rumah, bapak tinggal tunggu, akan jadi budak oleh orang yang kesayangan sendiri di rumah. Pak, itu teman sudah beli motor baru, Pak itu gordeng baru, Pak Ramadan, Pak ini, Pak itu. Kenapa? Salah, karena taklim rumah sudah tidak ada. Dan taklim rumah itu sangat berkesan untuk jaspa, mijas, fikir istri kita itu sangat ditentukan oleh taklim rumah itu. Mana dalam taklim rumah kalau kita buat taklim rumah, kata Mas Syekh, di rumah kita akan ada suasana malaikat. Apa suasana malaikat yang akan menularkan ahli rumah kita itu? Suasana taat, lemah lembut, mahabbah, kasih sayang.
Jadi kalau sudah rumah kita itu banyak ribut-ributnya, suaranya di atas standar, itu berarti tali rumahnya sudah mesti ditingkatkan. Tali rumahnya hanya itu, tali rumah itu sangat luar biasa pengaruhnya. Diniatkan Pak, insya Allah ya. Tali rumah ini bahkan kata Mas Syekh, generator pertama untuk semua amal tablik, taklim rumah. Taklim, fadilah di rumah itu adalah generator pertama kita untuk ada semangat kerja intikoli magom itu taklim rumah. Maka taklim rumah ini semata adalah perkara yang penting kita jaga, terutama bapak-bapak. Karena ini bagian sebenarnya nisabnya ibu-ibu yang sangat menentukan kerja kita di makomnya atau intikoli. Kemudian yang semata nisab setiap bulan, setiap 3 bulan 3 hari. Setiap tahun 15 hari termasuk perjalanan, 10 hari di luar perjalanan. Dan nisab 40 hari dalam negeri dan 2 bulan IPB serta 2 bulan negeri jauh. Orang yang hendak keluar 3 hari masturat, maka suaminya hadirkan dulu atau keluar dulu 3 hari. Jadi syaratnya rajul rijal sudah keluar 3 hari, baru ajak istrinya keluar 3 hari. Kalau bapak mau ajak istri keluar 15 hari, bapak sudah minimal pernah 40 hari keluar fisabilillah, yang ibu-ibunya pernah 3 kali 3 hari. Munasib. Kalau 1 hari belum boleh. Tapi istri saya kuat, belum boleh. Kenapa kita mesti mentaati tertib? Kemarin orang tua kita, kayak Indat, Habibullah Ta'ala, beliau katakan, tertib itu adab. Itu bagus sekali itu. Tertib itu adab, itu ungkapan yang luar biasa. Tertib itu adab. Maknanya apa? Kalau orang tertib, dia beradab. Kalau kita tidak tertib, berarti kita tidak beradab karena masing-masing kita yang telah buat tertib, yang telah memikirkan tertib itu. Masing-masing kita dengan pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang di atas rata-rata kita, dengan pemahaman atas sirah yang di atas rata-rata kita, pemahaman hadis Al-Quran di atas rata-rata kita, telah memikirkan, telah merenungkan, dan Allah telah ilhamkan kepada mereka tertib atas masturat itu begini. Kalau kita tetapi kita punya adab kepada mereka, barokah daripada kerja kita. Kalau kita kan boleh, kan ini bukan saya, bukan perkara yang halal haram, boleh aja. Tapi pikiran kita itu boleh itu maksudnya apa? Kita berpikir kita lebih paham daripada tertib dan masa yang dibuat tertib itu. Maka kita tidak ada adab kepada masa kita, hilang barokah kerja kita. Ini kekuatan kerja tabligh ini Pak, pada barokah sanatnya, ruhaninya. Makanya kenapa kita diminta datang di sini setiap 4 bulan? Supaya rohani kerja kita itu kuat, nyambung terus. Itu batang sambung dengan akar, dengan ranting. Ya kalau sambung terus dengan akar, maka meskipun tadinya tidak ada daun, lama-lama daunnya akan rimbun, akan lebat. Tapi kalau sudah terpotong dengan, sudah pisah dengan batangnya, rantingnya, apalagi akarnya, biar itu pohon besar bagaimanapun rimbun, lama-lama akan kering mati. Nah, makanya subhanallah, tertib kita perlu di atas bijaksananya kita, dengan musyawarah orang tua kita terus. Kalau kita mau keluar 3 hari masturat, masalah. Syaratnya apa saja? Yang pertama tadi itu, kita mau keluar 3 hari harus suami harus pernah keluar 3 hari dulu. Kemudian 5 perkara yang penting kita tetapi. Pertama, keluarnya harus dengan musyawarah markas. Musyawarah markas. Idealnya laki-laki datang di markas untuk ditafakut. Itu ada satu tempat, datang suaminya tafakut di markas, perempuan-perempuannya tafakut di talim guna malam masturat. Masya Allah, untung itu ada tafakut seperti itu, sehingga bisa lihat, oh ini laki-lakinya betul, ini suami, ini betul istrinya. Pernah kejadian, ini kejadian asli. Suaminya tafakut di markas, istrinya tafakut di talim guna malam masturat. Tadinya tidak mau, dipaksa-paksa datang. Ternyata ini perempuan, suaminya lagi keluar 40 hari, suami aslinya. Dia mau keluar dengan laki-laki lain, coba. Kalau tidak ditafakut bagaimana itu? Bisa jebol. Ada juga yang nadul-dalik sudah pernah ada sampai kalau secara syariat sudah cerai sebenarnya. Tapi karena sudah saling sayang lagi, tapi secara syariat belum boleh sebenarnya karena ada syariat di situ. Apakah dia mungkin talak 3 kah atau apa kan? Sudah bisa. Karena tidak tafakut dengan sempurna, keluar pun masih 3 hari. Dan ini pentingnya tafakut itu. Jadi suaminya datang di markas atau orang markas datang ke tempat mereka. Kalau daerah jauh di Ternate sana, daerah Kalimantan sana, hutan-hutan sana, kan kalau datang suaminya itu repot itu.
harga daripada perjalanannya itu datang tafakud sudah lebih daripada harga keluar 3 hari, tafakud 3 hari. Maka orang markas dimusyawarahkan atau dimusyawarahkan orang yang memahami kerja masturat untuk tafakud jamaahnya di tempat itu. Kemudian yang kedua, hijab sempurna. Hijab sempurna. Yang ketiga di SWT tidak bawa anak. Nah, sekarang kan boleh longgar bawa anak. Memang masih kita pernah menyampaikan itu untuk pertama kali orang-orang baru, dan itu sangat terpaksa, itu dibolehkan. Tapi kalau untuk kedua, 3 kali, karena dia akan menjalankan naik tangga dengan 10 hari, maka hendaknya juga tidak bawa anak. Kenapa dia tidak bawa anak? Yang pertama, hanya yang mulia, program ibu-ibu itu kalau ada anak-anak kan terganggu. 3 hari setiap 3 bulan. Kalau ada terganggu sedikit programnya, bayangkan itu usaha kita misalnya. Dikatakan wanita soleha, satu wanita soleha sama dengan 70 wali laki-laki amalnya. Selama 3 hari, kalau mereka tidak terganggu dengan apapun, tawajuh pada amal, maka selama 3 hari sepertinya mereka itu jadi 70 wali laki-laki. Coba bayangkan, kalau diganggu dengan anak-anak lari ke sana kemari, ganti popoknya, masya Allah. Ada satu tempat yang sudah sering-sering terima jemaah karena dia bawa anaknya lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Akhirnya takbir masjid. Mulai hari itu jamaah ini tidak boleh lagi masuk masjid lagi. Karena masalah anak-anak. Karena sudah dimarahi, ya sudah. Akhirnya bapaknya jaga anak-anaknya. Karena bapaknya jaga anak-anaknya, program terbengkalai. Ada yang sudah tidak mau jaulah, ada yang tidak mau lagi ikut program taklim bayan di masturat. Karena jaga anak. Ada yang SWT, maka ini tertib masih kita sudah pikirkan, yang sudah memang dia tidak masuk halal haram, tapi adab kita supaya maksimal daripada fikir masih kita, hidayah bisa tersebar kemana-mana, kita pun bisa diislah dengan sebenarnya islah, maka kita tetapin. Kemudian yang berikutnya, kita keluar sebaiknya tidak daftari, jadi full, karena ibu-ibu jangan-jangan ada apa-apa di balik hijab, minta sesuatu, suaminya tidak ada, kapok istrinya keluar. Memang betul di Sumatera, kalau kita keluar di Sumatera, itu jasmah kita itu meningkat. Tetapi yang kita perfikirkan setelah kita keluar kali itu, bisa nggak kita keluar berikut lagi? Berikutnya keluar lagi nggak kita? Kalau ada yang alhamdulillah keluar saat ini jasmahnya luar biasa, tapi 3 bulan ke depan nggak keluar, nanti setahun baru keluar. Tanda-tandanya ada tertib yang dia tidak perhatikan, tertib yang sebelumnya dia keluar itu. Karena semua adalah masalah jumlah, berapa pasang, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Prinsipnya sebenarnya secara syariat tidak ada larangan untuk berapapun jumlahnya. Karena di zaman Rasulullah SAW, karena masa kita mengatakan semua tertib dakwah ini kan nisbahnya kepada itu sahabat, kehidupan sahabat. Sahabat ada yang ketika datang satu kabilah 300 orang, suami istri dengan keluarganya, laki-lakinya di masjid, perempuannya ditampung di rumah. Nah, sahabat ada yang ambil, saya ambil 5 keluarga, saya ambil 1-2 keluarga. Berarti jumlahnya kan bisa lebih dari 10 itu. Nah, cuman ada subhanallah untuk kita sekarang ini masih itu menunjuk kita maksimalnya 6 pasang. Kalau 7 pasang, 8 pasang dimusyawarahkan. Kalau musyawarahnya dengan ahwalnya, ada kalanya seorang yang baru atau ada kalanya mau keluar itu hanya dengan ibu yang sebulan. Pak, saya mau keluar cuma dengan ibu itu. Kalau nggak dengan ibu saya nggak keluar. Nah itu dimusyawarahkan. Tetapi kita pahamkan sebagai suami, pahamkan kepada istri. Nih 1-2 kali alhamdulillah. Tapi kalau seterusnya Umi mesti mandiri. Bagaimana bisa keluar sendiri? Kalau perlu kita bawa jemaah. Siap insyaallah. Artinya untuk awal-awal kita longgar-longgarkan, tetapi kita mesti paham tertib idealnya itu seperti ini. Maksimalnya 6 pasang. Apalagi kalau kita berangkat 15 hari, 10 hari. Kalau kita berangkat ke daerah-daerah jauh, kita daerah terpencil, dan di situ jarang sekali jamaah masturat. Saya pernah waktu jamaah daerah Indonesia Timur sana, Maluku sana. Taskiran 4 pasang. Kita jamaahnya 4 pasang. Taskiran 4 pasang belum pernah sama sekali keluar, dan tidak ada penanggung jawab di situ yang tahu masturat mau dibawa. Jadi bagaimana? Jamaah saya dibagi 2, dan itu pernah dipraktikkan di Bangladesh juga waktu saya kira di sana. Jamaah yang pengalaman 4 pasang, 2 bawa 2 pasang baru, 2 pasang bawa 2 pasang baru. Bisa seperti itu. Dimusyawarahkan tentunya. Tapi kalau misalnya mirsa kami tidak tahu, ibu-ibu tetap tidak mau, oke.
8 pasang gak apa-apa keluar, tapi cari rumah yang besar. Dimusyawarahkan cari rumah yang bisa menampung, yang munasib. Di situ sehingga mereka tawaju selama 3 hari, apalagi yang baru-baru, kesan mereka itu pertama kali. Bisa dipahami Pak Insya Allah ya? Kemudian Allah SWT yang berikutnya nisab tahunan, nisab itu dijaga, itu termasuk nisab lah, kita sudah pahami. Yang berikutnya taklim mingguan malam masturat. Ini penting sekali. Taklim mingguan malam masturat dikatakan masyayikh 1,5 jam atau 2 jam ibu-ibu ikut taklim mingguan malam masturat dengan usul yang tertib yang betul, maka rohaninya sama yang bapak-bapak datang malam Sabtu jari asar sampai isyraq. Kekuatan rohaninya ibu-ibu daripada terbentuk daripada fitnah materi, fitnah dunia, fitnah segala macam, dan akan Allah berikan kemudahan dalam urusan selama 1 minggu. Itu kalau talim minggu malam masturat dibuat dengan tertib. Talim minggu malam masturat oleh SWT syaratnya minimal 2 pasang yang sudah pernah keluar masturat, dan salah satunya sudah pernah keluar 10 hari ke atas. Kalau baru 3 orang 3 hari, idealnya tidak boleh. Tetapi kalau misalnya faktor itu tempatnya jauh-jauh, ada ibu juga 15 hari, tapi jauh, kelakuannya beda, dimusyawarahkan masalahnya. Tetapi ketika dimusyawarahkan jadi talim malam masturat, usahakan tertib syariatnya itu perempuan jangan keluar sendirian, apalagi kalau malam hari. Artinya waktunya dikondisikan, mungkin dibikin pagi, jangan dibikin sore. Kalau bikin sore nanti pulang malam, apalagi sendirian lewat hutan Kalimantan sana, ada apa-apa. Jadi subhanallah, jadi dikondisikan. Tetapi idealnya 1 kali mingguan mahala masturat, di mahala itu ada 2 pasang yang sudah pernah masturat. Kalau cuma 1 pasang, mahala sebab ada 1 pasang, itu sementara digabung, tidak apa-apa. Tetapi dipikirkan idealnya 1 mahala itu ada 1 kali mingguan mahala masturat. Kalau sudah 6 pasang, maka bapak-bapak berpikir dimekarkan. 1 mahala sudah 6 pasang, makin dimekarkan. Jadi 2 tali mingguan mahala masturat. Terus dimekarkan sehingga banyak jaring, kata Mas, banyak jaring-jaring hidayah yang akan menjangkau daripada wanita-wanita Islam untuk bisa dibawa dalam tali mingguan mahala masturat. Dan dalam tali mahala masturat Allah Subhanahu wa taala, tali mingguan mahala masturat dalam 1 bulan itu hendaknya dikasih bayar oleh orang-orang pengalaman. Ada bayan-bayan untuk menyelamatkan mereka dan juga di tali mingguan mahala masturat itu hendaknya tidak ada makan-makan berat. Kenapa tidak makan-makan berat? Masih kita menjelaskan supaya perempuan kita tidak ada lagi bicara-bicara selain taklim. Karena perempuan, kalau ketemu perempuan, kata Maulana Mustaqim lewat barakatuh, keajaiban dunia kesekian kalau perempuan ketemu perempuan tidak bicara, pasti bicara. Nah, ketika mereka sudah otak mereka, mijas mereka dengan tali mingguan malam masturat sudah dibungkus dengan begitu bagus tali mingguan malam masturat, baru bicara-bicara yang lain hilang nurnya. Pulang ke rumah bawa nur ghibah, nur ini macam-macam. Dan dalam tali mingguan masturat itu ibu kan berkumpul macam-macam. Ada orang pasar, ada orang kantor, ada orang bisnis. Ketika dikumpul di tali mingguan malam masturat, cuman baca tok dengan mujahadah sifat. Cuman itu. Cuma mujahadah. Jadi petugasnya itu cuma ada majelis sekitar 10 menit, 15 menit, kemudian talim kitabi, kemudian muzakarah sifat, baru tasbih. Cuma itu. Setelah itu pulang, usahakan pulang. Jangan lagi lama-lama situ. Jangan talim cuma 1,5 jam. Ibu-ibu itu kita biarkan di situ mereka sampai setengah hari atau 1 hari. Artinya pulang-pulang sudah tidak talimnya, jasbahnya sudah hilang. Yang dibawa itu kargo jari, itu sipulan, kargo jari sipulan. Yang tadinya istri kita lembut, suka mentaati kita, tiba-tiba pulang sudah suka marah-marah, bahasanya sudah seperti orang pasar. Kenapa? Karena transfer aura tadi itu, transfer jasmah tadi itu. Maka kita hendaknya dalam tali mingguan malam masturat itu kita pikirkan, ibu-ibu kita datang cuma untuk program itu saja. Apa syaratnya rumah terima tali mingguan malam masturat? Syaratnya cuma 2. Di situ hijabnya sempurna, sama dengan syarat 5 jamaah masturat. Hijabnya sempurna tertutup, yang laki-laki tidak lihat perempuan yang di dalam tidak lihat keluar, luar tidak lihat ke dalam. Yang kedua, di situ tidak ada laki-laki muhrim, laki-laki balik yang ada di dalam rumah. Itu saja. Sama dengan syarat untuk terima jamaah masturat. Ada pertanyaan kemarin, bagaimana kalau rumah yang ada CCTV? CCTV itu kan prinsipnya itu orang melihat kamera. Memang aslinya tidak boleh, biar rumahnya rumah istana,
Kalau ada CCTV, apalagi CCTV itu kan yang lihat pasti tuan rumahnya laki-laki. Di situ ada ya di sana. Maka hendaknya kita cari yang tidak ada, karena itu syaratnya cuma dua itu, hijab sempurna. Sedangkan kalau CCTV itu kan berarti hijab istri kita tidak terjaga, karena dilihat CCTV terlihat. Apalagi kalau bisa di zoom gitu kan. Tadi setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala ada pertanyaan yang kembali juga, apa yang kita perlu sampaikan dalam bayan masturat. Yang pertama ini setelah bayan masturat ini khusus untuk memberikan jazbah istri kita untuk memperjuangkan agama dan bantu suami di makom. Itu prinsipnya. Jadi seperti bayan-bayan biasa ya, kita saran Allah, seperti yang sunnah, tidak terlalu mungkin 5-10 menit. Kemudian tentang asas masturat di atas takwa. Kemudian sampaikan juga kepada istri fadilah wanita soleh. 6 karakter wanita soleh itu disampaikan. Kemudian disampaikan fadilah wanita soleh. Kemudian bawa istri kita untuk bisa mengorbankan dengan fadilah juga. Ceritakan bagaimana Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menampingi Sayyidah Ali radhiyallahu anhu, cuma punya satu selimut, tapi hidupnya hidup sederhana. Dan yang biasanya orang tua kita itu bayangkan kalau kita gerak di India itu dalam satu hari, dalam 2 hari, mungkin 1 hari dibayangkan itu hidup sederhana, sederhanakan hidup. Itu penting sekali dibayangkan. Sederhana hidup, sederhanakan makanan, sederhanakan pakaian, sederhanakan keperluan-keperluan. Karena dengan menyederhanakan daripada keperluan, amal ibadah kita itu akan Allah kuatkan. Kita akan mudah ada jazbah untuk beramal itu jadi kuat. Kalau kita sering turuti nafsu kita, ada pakaian beli pakaian baru yang bermerek lagi, pasti sholat pun meskipun dengan pakaian yang bermerek itu tidak ada jaminan khusyuk. Kurda harus baru, harus model Yaman, kainnya Yaman. Hidup dengan pola sederhana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagaimana bawa juga istri kita itu dalam bayan-bayan istri kita itu sampaikan tentang fadilah untuk penitipan anak. Siap menerima titipan anak. Banyakkan jamaah-jamaah masturat tidak jadi, kenapa? Karena anaknya tidak dititip. Pertama, ada orang tuanya yang tidak mau anaknya dititip karena terlalu sayang. Yang kedua, dia siap titip tapi nggak ada yang siap. Gak ada yang siap dititipi. Ada saudara, maka penting sekali sampaikan fadilah bahwa kalau wanita dititip, wanita yang menerima penitipan anak, dia akan dapat pahala daripada bapak orang tua anak itu yang keluar fisabilillah, dapat pahala full daripada yang menitip anak itu. Memang repot karena dapat pahala besar. Memang repot. Kemudian anak yang kalau kita titipkan sampai kepada istri kita kalau berat, nih anak harus dititip, sayang. Maka sampaikan bagaimana Allah SWT jadikan contoh yang paling sering kita dengar itu. Nabiullah Ibrahim SAW ditinggalkan anak kesayangannya yang masih bayi, masih baru lahir di tengah padang pasir. Kenapa? Untuk perintah Allah. Untuk perintah Allah. Kalau ada perintah Allah kita tunaikan, pengorbanan kita itu pasti akan Allah hargai dengan fadilah yang besar sekali. Semakin berat kita tinggalkan anak, semakin besar fadilah yang kita dapatkan. Coba lihat bagaimana hancurnya hatinya Sayyidina Ibrahim setelah tinggalkan anak istrinya, sampai beliau itu tidak melihat, saking memang hancur hatinya. Tapi apa Allah berikan kepada beliau ketika pulang? Beliau lihat, beliau datang 13 tahun ke depan, berikutnya itu kampung yang tadinya tandus jadi Makkah Al-Mukarramah. Anaknya jadi nabi, istrinya jadi wanita solehah, kampungnya jadi berkah, zam-zamnya diminum sampai hari ini tidak pernah putus sampai di kiamat. Itu barokahnya meninggalkan kecintaan karena Allah SWT. Dan kita masih ada SWT, ada satu ketika ayat turun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada derajat kebaktian yang sempurna sebelum kalian infakkan sebagian yang kalian cintai. Jadi kata Masyaikh, asas tauhid yang paling tinggi itu mengorbankan yang kita cintai untuk takasa-takasa agama. Itu yang akan mendatangkan hidayah begitu besar, menyebarkan hidayah begitu hebat, adalah pengorbanan yang luar biasa kepada orang-orang yang kerja atas tauhid. Nah, kalau kerja masturat, kalau dia keluar, kalau laki-laki keluar, cuma laki-laki saja yang berkorban, mungkin istrinya berkorban, ditinggalkan. Tetapi kalau suami istri yang berkorban keluar, masya Allah, semuanya berkorban. Anaknya berkorban, istrinya berkorban, mertuanya khawatir kepada anaknya, berkorban. Hewan ternak yang sering dia jaga berkorban, sapinya, kambingnya berkorban semua. Rumah yang dia datangi berkorban juga, terima jemaah. Keluarganya juga mungkin diasingkan beberapa hari, 3 hari.
Mereka apa? Maka hidayah kalau jamaah masturat itu jauh lebih besar Allah berikan kesannya daripada jamaah-jamaah rijal. Maka kita niat insya Allah dalam hati kita dan SWT, bagaimana kita buat kerja ini sungguh-sungguh, dan kita bawa istri kita, perempuan-perempuan kita dalam kerja tabligh. Siap insya Allah. Dan yang juga kita perlu perhatikan dalam kerja masturat yang mulia adalah bagaimana rumah kita sediakan untuk terima jamaah masturat. Apa syarat rumah terima jamaah masturat? Itu kata Mufti Yakub ketika itu, beliau kata musyawarah terakhir, rumah yang munasib terima jamaah masturat cuma 2 syaratnya: hijab tertutup sempurna, muhrim laki-laki tidak istri. Meskipun rumah itu cuma seperti kotak, seperti Ka'bah, satu kotak. Mau rumah kontrakan, rumah mertua, rumah sendiri, rumah apa saja, rumah kardus kah, yang penting hijabnya tertutup sempurna, laki-laki balik tidak dari situ, rumah itu munasib terima jamaah masturat. Bagaimana Pak? Kan tidak ada WC di dalam istri kita. Halal musyawarahkan orang halal. Kalau memang ada rumah, kalau ada rumah yang lain, cari rumah yang lain yang munasib. Kalau tidak ada, mungkin di tempat yang agak terpencil sudah tidak ada Pak, rumah yang siap, cuma rumah saya. Oke, kalau begitu kita musyawarahkan bagaimana bikin WC, toilet untuk amannya istri kita. Nah, sudah kita dengar itu biasanya. Kalau bapak biasanya buang air di mana? Kan bapak juga buang air tiap hari sama ibu. Iya, tapi di belakang sana. Nah, sudah kalau kita itu musyawarahkan, bikin apa? Ambil spanduk-spanduk sisa. Jadi kan mau pemilu ini, ambil spanduk yang sudah sisa itu, bikin pagar sampai itu tertutup hijab sampai ke tempat WC sana. Jadi WC. Artinya jangan jadikan alasan tidak adanya WC, tidak adanya jemuran di dalam, kemudian kita tolak jemaah. Jangan. Justru kita mesti terima jemaah. Ada jemaah waktu dikirim ke Papua itu, Ustaz, kami tidak bisa terima jemaah karena di sini hujan, air masih susah. Di Pak itu kan hujannya itu airnya kan tunggu hujan, karena tanahnya tidak bisa dibor, batu semua. Justru tidak ada air, terima jemaah, dan kalian korban. Terima jamaah masturat apa lagi? Berapa selama 3 hari? Oke, 2 tong saja. Sampaikan dalam hidayah. Bu, ini selama 3 hari di sini kita airnya cuma segini. Jadi tolong dihemat-hematkan. Ini orang kamu sudah sedia. Orang kampung cari 2 tong air, mungkin 1 galon, 1 galon, 1 galon. Yang pasti setelah jadikan sebagai bagian daripada amanat untuk menerima jamaah masturat. Sekarang jamaah masturat banyak tidak terbentuk. Kenapa? Karena banyak rumahnya besar, rumahnya bagus-bagus, tapi tidak terima jemaah. Alasannya kenapa? Tidak ada yang handle. Nah, kalau tidak ada yang handle, musyawarahkan di mahalah. Siapa yang istri yang biasa mungkin bantu-bantu, bawa ke rumah istrinya, istri kita, biar tuan rumah suruh santai. Dan orang halal dia berpikir, ini rumah kan cuma yang munasib untuk terima jemaah-jemaah, termasuk rumah foreign, ini rumahnya Pak Haji. Tapi Ibu Haji lagi sakit, Pak Haji juga kurang sehat, sudah sepuh. Bagaimana kita musyawarahkan? Oke, 2-3 orang musyawarahkan istrinya, ahliannya 3 hari untuk menemani jemaah di situ. Boleh. Atau rumahnya mungkin itu rumah kontrakan, selama tidak ada kontrakan, maka dipakai untuk terima masturat, boleh. Yang penting di situ ada orang yang handle, karena jemaah ada urusan untuk dia mutafaq, untuk memolakot segala macam, ada keperluan pada suaminya, perlu ada orang rumah yang menemani mereka di situ. Kemudian yang paling terakhir adalah subhanallah, bagaimana juga dalam di rumah kita, bagaimana supaya istri kita itu semangat untuk ikut tali masalah, perlu sekali kita ikram kepada istri kita. Ada 10 ikram istri itu kunci bahwa istri kita dalam kerja tabligh. Jangan meskipun sudah lama-lama, kalau kurang sedikit tetap aja terbiasa. Namanya perempuan seperti itu. Yang pertama, suka panggilan kasih sayang. Kalau selama ini kita panggil namanya dengan nama aslinya, misalnya namanya apa? Nurjana misalnya. Nur sini. Nah, sekarang pulang dari Unas ini, pulang assalamualaikum Umi tersayang. Nah, siap insyaallah. Saya dengar beberapa masa kita juga kalau panggil telepon sama istrinya, Hani, ya Hani, Umairah, sayangku. Itu sunnah. Karena Nabi SAW buat panggilan kasih sayang. Yang kedua di SWT, berikan hadiah. Apalagi pulang bepergian begini, bawa hadiah. Bahkan dalam satu hadis itu masih pernah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ketika pulang dari bepergian kepada ahli keluarga, bawalah hadiah meskipun batu. Kalau dulu ada batu bacan, sekarang batu. Maksudnya apa? Bawa hadiah meskipun gula-gula. Waktu ada
saya gerak di Kalimantan, almarhum orang tua kita, Satulfi Allah yarham, itu belum bayar wapsi. Orang tua sudah tua-tua, giginya sudah ompong-ompong. Maka beliau katakan, nanti pulang bawa hadiah kepada istri. Kalau tidak punya uang lagi, beli permen 1.003. Masuk dalam kamar, istri-istri, ya, anak-anak suruh amankan dulu. Ini yang mulai wapsi ini, amankan dulu. Bilang bapak ada urusan penting dengan ibu-ibu, dengan ibu. Kalian pergi dulu jauh. Masuk di kamar, kunci pintunya, kunci betul-betul. Jangan sampai kunci bisa dibuka. Dudukkan istri dengan lembut, kupas, buka permennya, masukkan ke mulut. Wahai istriku, rinduku kepadamu. Bisa Pak, insyaallah. Sekali-sekali romantis, itu sunnah. Kemudian yang salah, puji masakannya. Jangan kalau dia masak banyak garam, masya Allah. Kalau dia banyak kita makan garam, masya Allah. Gimana Pak? Masya Allah. Tidak ada di restoran manapun yang rasanya begini. Memang tidak ada terlalu banyak garam. Dia nanti tahu belakangan, oh bapak ini. Tidak apa-apa. Dia tahu belakangan kalau kita cuman, tetapi itu penting untuk puji dalam istri kita. Kemudian tunjukkan anak kasih sayang di depan dia. Tunjukkan kasih sayang kepada anak depan. Jangan pukul anak depan dia. Itu istri meskipun dia diam, hatinya luka. Kenapa? Karena anak itu dilahirkan dengan taruhan nyawa dia. Jadi jangan pukul meskipun itu anak kita sendiri. Kan bukan cuma kita yang cetak sendiri. Ada yang mesin percetakannya yang keluarkan dia. Itu jangan tunjukkan kita benci kepada anak depan dia. Tunjukkan kasih sayang di depan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajak berobat kalau sakit. Umi agak sakit sekarang kepala. Nah, jangan target. Nih, Al-Fatihah 7 kali, baca Yasin, insya Allah sembuh. Nah, betul, tapi hatinya itu perhatian. Yang penting sekali itu perhatian kepada istri, itu perhatian. Jadi ketika dia katakan sakit, oke, Umi mau ke dokter, mau ke puskes atau bagaimana? Kadang-kadang dia tanya balik, memang bapak punya uang, Abi punya uang. Ya, untuk Umi apa saja, insya Allah, bismillah. Itu biasanya istri cuma begitu saja, sudah Pak, sudah sembuh, gak usah. Yang penting bapak udah perhatian, udah sembuh. La ilaha illallah. Siap insya Allah. Kemudian yang SWT kepada istri kita, doakan setelah beramal. Doakan, sebut namanya, Fulana binti Fulan, ya Allah, istri saya jadikan wanita soleha, sebagaimana solehanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sertakan nanti istri saya dengan istri-istri soleh nanti di surga, makan satu nampan satu surga dengan mereka. Doakan namanya. Ini SWT. Kemudian yang SWT, ini yang juga kita anggap sepele, tapi kadang-kadang jadi jangan puji perempuan di depan dia, meskipun masturat. Oh itu masturat masturat kuat itu begini, itu luar biasa. Jangan, pantangan betul itu. Saya puji dia yang terbaik, karena istri kita itu memang ratu dia. Jadi jadikan dia ratu. Wah istriku, kamu yang terbaik, kamu yang tercantik. Pokoknya yang jangan ada nomor 2. Nomor 2 terlalu banyak. Nomor 1. Siap insyaallah. Kan setelah dan juga ada sentuhan-sentuhan fisik yang membuat dia itu senang. Mungkin sebelum tidur kita itu bagian daripada anjuran masa kita. Sebelum tidur ajak bicara dulu. Jangan karena kita bertanggung jawab, pulang sudah banyak takasa, capek. Datang langsung dia pijit-pijit wajah, nih, Bi, ada yang mau sampaikan mereka. Capek nih, banyak takasa. Itu nanti bisa-bisa nih, mudah-mudahan tertidur terus tidak bangun-bangun lagi. Jadi memang kita mesti korban. Karena wanita itu ada SWT, dia punya perbedaan itu 25.000 kata, dia bisa berkata. Bayangkan, dan dia cuma keluarkan dengan kita. Karena dia kan tidak bisa keluar kemana-mana. Laki-laki punya kemampuan kata yang meniti itu 7.000 kata. Kalau sudah banyak bicara, muzakara ini segala macam, pulang ke rumah malas bicara. Nah, mujahadahnya laki-laki di situ. Dengarkan apa yang istri bicara. Apa nih? Oh, masya Allah. Sampai tertidur. Tidak apa-apa, tapi dengar. Siap insya Allah. Semoga Allah terima insya Allah. Bapak yang mulia, dan kita akan bisa memahami kerja ini kalau kita buat dengan niat yang lurus, dan kita tanya-tanya sama orang tua kita yang tahu tentang kerja masturat, juga kepada orang alim ulama. Karena kerja masturat setelah bagaimanapun secara syariat, orang tua kita yang alim ulama itu pun paham sebenarnya. Cuma kita ikuti sebagaimana yang sudah dijalankan orang tua kita, banyak sebenarnya. Cuma ini kan waktu yang mepet, tapi Bapak insya Allah
Jadi apa? Jaga nisabnya, jaga tali masroratnya. Kalau ada apa-apa nanti tanya. Di sini ada Pak Haji Musa, ada Pak Nuaiman, ada Haji Umar Huaid, ada juga Pak Kiai Imdad. Ini orang-orang pengalaman semuanya. Kenapa saya duduk di sini? Ya karena Pak Kiai putus. Jadi sebenarnya beliau-beliau itu lebih banyak memahami kerja ini, pengalamannya jauh lebih. Tetapi yang setelah mudah-mudahan dengan asbab kita duduk dengan tawajuh sungguh-sungguh ini, Allah pilih kita dan istri kita untuk berangkat ke seluruh alam sana. Dan kita niatkan bagaimana istri kita ini yang setelah itu bisa sampai ke ujung dunia, sampai ke Brazil. Sekarang ditunggu orang tua kita itu pernah ke Brazil, itu orang khutbah Jumat di luar masjid ada kursi-kursi yang dulu perempuan tidak pakai jilbab. Ditanya kepada marbotnya, ini siapa? Mereka orang wanita-wanita non-muslim yang suka mendengarkan khutbah Jumat. Laki-laki tidak mungkin dakwah ke mereka, bisa terseret, malah bisa jadi lain. Nah, tapi yang dakwah ke mereka mesti istri kita. Maka kita doakan. Dan kata Mas Syekh, kapan tanggung jawab seorang suami kepada istri selesai? Bukan selesai dibikin rumah, kasih kendaraan, pakaian, bukan. Nanti istrinya, kaki-kakinya sudah dua-duanya di surga, baru selesai tanggung jawab suami kepada istri kita. Bagaimana supaya dimudahkan Allah? Bawa dia untuk nisab, bawa keluar dengan tertib yang betul. Siap insya Allah Pak? Semoga Allah pahamkan. Subhanallah.